Alat deteksi COVID-19 yakni Genos C19 buatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sudah tiba di Mapolda DIY. Untuk pertama kalinya alat tersebut diaplikasikan terhadap beberapa anggota Polda DIY yang masuk kerja. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yulianto menjelaskan bahwa Polda DIY menerima 2 alat Genos C19. 1 alat akan digunakan untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan alat yang satunya akan digunakan oleh Satker Bidokes Polda DIY. Alat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengecek anggota Polri apakah terpapar COVID-19 atau tidak. Menurut petugas operator alat Genos C19, Penata Sulistiawati, alat ini sangat membantu dalam mendeteksi COVID-19. Alat ini mudah untuk diaplikasikan dan cepat diketahui hasilnya. Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja, mulai dari pengambilan sampel hingga diketahui hasilnya. Cara kerjanya pun mudah, hanya dengan menghembuskan nafas pada kantong udara. Selanjutnya, kantong udara tersebut dipasangkan ke alat detektor Genos C19. Dengan aplikasi yang sudah terpasang di komputer, dapat diketahui hasilnya apakah terpapar COVID-19 ataupun tidak. Dari keterangan yang diperoleh dari pihak UGM, alat ini memiliki akurasi sekitar 85 hingga 95%. Namun sebelum dilakukan pengecekan dengan alat tersebut, seseorang diwajibkan melakukan puasa sekitar 1 jam. Hal ini bertujuan agar alat tersebut dapat maksimal mendeteksi partikel udara yang dihembuskan. Kami beralih ke informasi selanjutnya. Personil Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu dengan Korbrimob melaksanakan pengamanan dan pengawalan vaksin di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta. Sebanyak 26.800 dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang dikirim dari PT Bio Farma Bandung telah tiba di Yogyakarta Selasa kemarin. Proses pengiriman ini merupakan tahap pertama dari total sebanyak 2.605.179 dosis vaksin COVID-19 yang diperuntukkan bagi Provinsi Yogyakarta. Akan dilakukan 4 tahap proses pengiriman agar seluruh vaksin tersebut tiba di Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan bahwa prioritas pertama penerima vaksin tersebut adalah tenaga kesehatan. Proses imunisasi vaksin tahap pertama ini rencananya akan dilakukan secara simbolis pada 14 Januari mendatang kepada 25.340 tenaga kesehatan di Yogyakarta. Pengiriman vaksin tahap kedua akan diperuntukkan bagi pelayanan publik dan lansia. Sedangkan untuk tahap ketiga untuk masyarakat rentan. Dan tahap keempat sendiri akan diperuntukkan bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Yogyakarta, Senin 4 Desember 2020. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 10 kejadian. 4 kasus penganiayaan, 2 kasus penipuan, 1 kasus pemerasan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus melanggar kesopanan dan 1 kasus pencurian. Demikian Polda Jogja News, selalu laksanakan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak, serta jauhi kerumunan. Saya Ibda Mbak Diapsari, terima kasih dan salam Tribrata.